Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini Ustazah Rami ingin menyampaikan bahwa di tahun ajaran baru ini Ustazah Rami bukan lagi wali kelas 1. Namun Ustazah Rami akan mengajar bidang studi fikih mulai dari kelas 5 sampai dengan kelas 6. Nah, khusus di kelas 5 ini, Ustazah Rami juga akan mengajar tahfiz dan tahsin. Semoga anak-anak Ustazah senang belajar dengan Ustazah ya, dan tetap semangat. Baik anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai, Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu targetan tahfiz kita di tahun ajaran baru ini, khususnya di semester pertama ini. Targetan kita adalah ada 4 surat. Nah, untuk itu Ustazah harapkan anak-anak Ustazah belajar dengan rajin ya, agar targetan kita bisa tercapai satu semester ini. Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai, Ustazah ingin pastikan terlebih dahulu anak-anak Ustazah semuanya mengisi absen dengan cara tuliskan namanya, tuliskan kelasnya, kirimkan ke WA Ustazah Rami. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tampukkan tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ayo anak-anak disimak videonya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Nah, anak-anak Ustazah, dalam ayat pertama ini kandungan tajwidnya adalah alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang bertemu dengan huruf mim. Jadi dibaca lebur, wal mursalati. Kemudian la-nya dibaca 2 harakat. Urfan dibaca urfa karena wakaf. Ayat kedua, fal'asifati asfa, fal'asifati asfa. Pada ayat kedua ini juga terdapat huruf lam qamariyah. Tandanya adalah alif lam yang bertemu dengan ain. Maka kita baca lebur, fal'asifati. Kemudian fa dibaca 2 harakat. Asfan dibaca asfa karena kita berhenti. Maka asfan dibaca asfa. Selanjutnya ayat ketiga, wan nasyirati nasyra. Dalam ayat ketiga ini, hukum tajwidnya adalah terdapat alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah yang diikuti oleh huruf nun yang dibaca lebur. Seperti wan nasyirati, wan nasyirati. Kemudian nunnya kita dengungkan karena bertasydid. Dan selanjutnya nasron dibaca nasro karena kita berhenti, maka nasron dibaca nasyro. Selanjutnya ayat keempat, fal fariqati farqa, fal fariqati farqa. Nah, dalam ayat keempat ini juga terdapat huruf alif lam qamariyah yang berjumpa dengan huruf fa. Sedangkan fa dan qa dibaca 2 harokat. Sedangkan farqon tetap dibaca farqo karena berhenti. Selanjutnya ayat kelima, fal fulqiyati dzikra,
falfulqiyati dzikra. Nah, dalam ayat kelima ini hukum tajwidnya juga sama, yaitu alif lam qamariyah. Di sini alif lam qamariyah bertemu dengan huruf mim, dan ya juga dibaca 2 harokat. Zikron dibaca zikro. Ayat ke-6, uzron au nuzro. Uzron au nuzro. Uzron dibaca dengan jelas karena hukum tajwidnya adalah izhar. Di sini tandanya adalah tanwin bertemu dengan huruf alif. Sedangkan nuzron dibaca dengan nuzro. Ayat ke-6, innama tu'aduna lawaqi'. Di sini ada nun bertasdid atau disebut dengan gunnah. Kita baca dengan dengung, ditahan kira-kira 2 harokat. Nah, di sini juga terdapat mad tabi'i, tandanya adalah fathah bertemu alif, dumah bertemu dengan waw sukun. Contohnya, innama tu'aduna lawaqi'. Selanjutnya ayat ke-8, fa'idzan nujumu tumisat. Fa'idzan nujumu tumisat. Dalam ayat ke-8 ini juga terdapat huruf alif lam samsiah yang ditandai dengan alif lam bertemu dengan huruf nun. Kemudian nunnya dibaca berdengung karena bertasdid. Juga di sini terdapat mad tabi'i yang ditandai dengan dumah bertemu dengan waw sukun. Selanjutnya ayat ke-9, wa izas sama'u furijat. Di sini terdapat mad wajib muttasil, yaitu mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ayat ke-10, wa idzal jibalu nusifat. Dalam ayat ini juga terdapat huruf alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang bertemu dengan huruf jim. Ayat ke-11, wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Dalam ayat ke-11 ini juga terdapat huruf alif lam syamsiah, yaitu alif lam yang bertemu dengan ro yang dibaca lebur, seperti wa izar rusul. Wa izar rusul. Ayat ke-12, li ayyi yaumin ujjilat. Dalam ayat ke-12 ini yaumin dibaca dengan jelas karena hukum tajwidnya adalah izhar. Tanwin bertemu dengan alif, maka membacanya kita jelaskan yaumin ujjilat. Ayat ke-13, liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Dalam ayat ke-13 ini ada 2 huruf yang disukunkan, yaitu huruf yang terakhir dan huruf sebelumnya. Namun, walaupun keduanya disukunkan, kita tetap membunyikan huruf yang terakhir, seperti liyaumil fasl. Selanjutnya ayat ke-14, wa ma adraka ma yaumul fasl. Dalam ayat yang ke-14 ini terdapat huruf mad wajib munfasil, yaitu mad yang bertemu dengan alif, dibaca panjang 4 harokat. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita cukupkan sampai 14 ayat ya. Ustazah harapkan anak-anak dapat memahami apa yang telah ustazah sampaikan tadi. Silahkan anak ustazah mengulang-ulang kembali membaca ayat ini sampai anak-anak ustazah dapat memahaminya. Semoga anak-anak ustazah dapat membaca dengan baik dan benar. Setelah itu, hafalkanlah ayat ini
1 sampai 14. Kemudian minggu depan silakan anak-anak setorkan hafalannya kepada ustazah melalui rekaman video ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Semoga minggu depan ustazah sudah bisa menerima setoran dari anak-anaknya. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.